Halo, saya Angelika Lim. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sering kali memicu kecemasan mendalam di kalangan anak muda. Strategi The Official Lie. Mitos mengenai darah pertama sebagai bukti kesucian adalah pemahaman yang keliru secara biologis dan medis. Banyak dari Anda mungkin pernah mendengar narasi bahwa pendarahan saat hubungan seksual pertama kali adalah indikator mutlak dari kesucian seseorang. Namun, mari kita bedah mengapa kepercayaan ini secara medis sangat menyesatkan. Secara medis, pendarahan tidak terjadi pada semua orang, karena kondisi selaput darah atau himen setiap individu memiliki variasi anatomi yang sangat beragam. Beberapa orang memiliki himen yang sangat elastis, sementara yang lain mungkin sudah mengalami peregangan alami karena aktivitas fisik atau penggunaan tampon jauh sebelum melakukan hubungan seksual. Jadi, tidak adanya pendarahan sama sekali bukan merupakan penentu status kesucian seseorang. Mari kita luruskan pemahaman ini, agar Anda tidak lagi merasa insecure atas sesuatu yang sebenarnya merupakan variasi biologis yang sangat normal. Anda berharga, dan pemahaman medis yang tepat adalah langkah awal untuk lebih menghargai tubuh Anda sendiri. Mari kita bedah bersama, apa itu hymen atau yang sering dikenal sebagai selaput darah. Secara medis, hymen bukanlah sebuah segel yang menutupi vagina secara total, seperti yang sering digambarkan dalam mitos populer. Ia sebenarnya adalah jaringan mukosa yang sangat tipis dan elastis yang melapisi bagian luar lubang vagina. Penting untuk dipahami bahwa sejak lahir, setiap orang sudah memiliki lubang alami pada jaringan ini. Mengapa demikian? Karena jika jaringan tersebut tertutup rapat tanpa lubang, darah menstruasi tidak akan memiliki jalan keluar dari rahim Anda. Inilah bukti biologis yang paling mendasar bahwa hymen bukan berfungsi sebagai indikator moralitas atau segel kesucian. Setiap orang memiliki variasi hymen yang unik sejak lahir. Ada yang bentuknya seperti cincin, ada yang memiliki beberapa celah, bahkan ada yang bentuknya menyerupai bulan sabit. Bukan hanya bentuk, tingkat ketebalan dan elastisitasnya pun sangat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Ada orang yang memiliki hymen yang sangat tipis dan mudah merenggang. Namun ada pula yang memiliki jaringan yang lebih tebal dan elastis sehingga tidak mudah robek atau berdarah saat terjadi penetrasi. Banyak orang salah kaprah menganggap bahwa ketiadaan pendarahan saat hubungan seksual pertama kali berarti ada sesuatu yang rusak atau hilang. Padahal secara medis, pendarahan yang terjadi saat hubungan seksual pertama, jika memang terjadi, lebih sering disebabkan oleh gesekan pada jaringan yang kurang terlubrikasi dengan baik, bukan semata-mata karena robeknya selaput darah. Jadi, jika Anda tidak mengalami pendarahan, itu bukan berarti Anda tidak normal atau memiliki kondisi kesehatan reproduksi yang bermasalah. Anda hanya memiliki variasi anatomi yang memang berbeda dari ekspektasi sosial yang tidak berdasar secara ilmiah tersebut. Firmly, memahami perbedaan anatomi yang normal ini adalah langkah awal agar Anda tidak lagi terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa narasi palsu ini bisa begitu melekat di masyarakat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi kita akan tubuh sendiri. Mari kita bedah secara medis, mengapa anggapan bahwa hubungan seksual pertama harus disertai perdarahan adalah sebuah kekeliruan besar. Banyak di antara Anda yang mungkin masih merasa cemas akan mitos ini. Padahal, anatomi manusia jauh lebih fleksibel daripada narasi sosial yang berkembang di sekitar kita. Secara medis, selaput darah atau hymen bukanlah sebuah segel atau lapisan tertutup yang menutupi vagina secara rapat. Hymen adalah jaringan mukosa yang sangat elastis dengan berbagai bentuk dan ukuran alami. Ada yang berbentuk menyerupai bulan sabit, ada yang memiliki lubang kecil di tengah, hingga tipe cribriformis yang berlubang banyak. Karena sifatnya yang elastis dan tipis, jaringan ini dirancang untuk meregang, bukan sekedar robek. Saat terjadi penetrasi, jika hymen Anda memiliki elastisitas yang tinggi atau bentuk anatomi yang memungkinkan, jaringan tersebut akan meregang mengikuti bentuk benda yang masuk tanpa harus mengalami robekan yang signifikan. Tidak adanya perdarahan justru merupakan hal yang sangat umum terjadi. Perdarahan kecil, jika pun terjadi, biasanya disebabkan oleh lecet ringan pada dinding vagina karena kurangnya lubrikasi atau ketegangan otot yang berlebihan saat penetrasi,
bukan karena robeknya segel selaput darah. Secara klinis, tidak ada standar medis yang menyatakan bahwa himen yang robek atau berdarah adalah bukti validitas seseorang. Justru, memaksakan narasi bahwa wanita harus berdarah saat pertama kali berhubungan seksual adalah sebuah pemahaman yang tidak memiliki dasar fisiologis yang kuat. Tubuh Anda bukanlah sebuah objek yang rusak atau utuh berdasarkan ada atau tidaknya darah setelah hubungan seksual. Memahami bahwa tidak ada perdarahan saat hubungan pertama adalah kondisi medis yang normal dan sehat, hal ini akan membantu Anda melepaskan beban psikologis yang tidak semestinya. Namun, jika kita melihat lebih jauh, ada spektrum pemahaman lain yang perlu Anda ketahui agar tidak terjebak pada kecemasan yang lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi Anda. Kita akan membahas hal tersebut di bagian selanjutnya. Agar Anda dapat merasa lebih tenang dan objektif, ada beberapa langkah medis yang penting untuk Anda pahami dan terapkan terkait kondisi ini. Pertama, pahamilah secara mendalam anatomi tubuh Anda sendiri. Selaput darah atau himen bukanlah sebuah segel yang statis. Setiap individu memiliki tingkat ketebalan dan elastisitas yang berbeda secara alami sejak lahir. Ada orang yang memiliki himen dengan elastisitas tinggi sehingga tidak mengalami robekan atau perdarahan saat penetrasi pertama. Dan ini adalah variasi biologis yang sangat normal, bukan sebuah tanda kerusakan atau indikasi perilaku tertentu. Kedua, alihkan fokus Anda sepenuhnya pada kesehatan organ reproduksi secara fungsional. Alih-alih mencemaskan mitos yang tidak memiliki dasar klinis, lebih baik Anda berupaya menjaga kebersihan area intim. Pastikan Anda membersihkan area kewanitaan dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Menghindari penggunaan produk pembersih dengan pewangi atau zat kimia keras yang dapat mengganggu keseimbangan pH vagina, serta menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Kesehatan reproduksi yang optimal jauh lebih berharga daripada validasi fisik yang tidak berdasar. Ketiga, berhentilah memvalidasi nilai diri Anda berdasarkan mitos yang tidak memiliki dasar klinis. Kedewasaan dan kesehatan reproduksi seseorang tidak diukur dari ada atau tidaknya darah saat hubungan seksual pertama. Jika Anda terus membiarkan narasi keliru ini mendikte harga diri Anda, beban psikologis tersebut justru dapat menimbulkan kecemasan yang berdampak negatif pada kesehatan emosional serta respons fisik tubuh Anda di kemudian hari. Namun, sebelum kita menyudahi pembahasan ini, ada satu kesimpulan krusial mengenai bagaimana Anda harus memandang diri sendiri setelah memahami fakta-fakta medis ini, yang akan kita bahas di bagian akhir. Sebagai penutup, penting untuk Anda pahami bahwa kesehatan seksual dan reproduksi adalah ranah yang harus dipandang melalui kacamata edukasi ilmiah, bukan melalui stigma atau mitos yang merugikan. Nilai diri Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya tanda fisik tertentu pada pengalaman seksual pertama Anda. Mengaitkan harga diri dengan ekspektasi medis yang keliru hanya akan membebani kesehatan mental Anda dengan kecemasan yang tidak perlu. Ingatlah, tubuh Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Memiliki pemahaman yang benar secara medis adalah bentuk perlindungan terbaik bagi diri sendiri. Jangan biarkan tekanan sosial atau mitos yang beredar di masyarakat mendikte bagaimana Anda memandang kesehatan dan martabat diri. Anda berharga apa adanya, tanpa harus memenuhi standar yang keliru secara biologis. Jika pembahasan ini membantu Anda merasa lebih tenang dan tercerahkan, silahkan dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi serupa. Mari kita dukung terciptanya kesadaran yang lebih baik dan lebih sehat bagi kita semua. Saya Angelika Lim, terima kasih telah menyimak edukasi ini dengan bijak. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan selanjutnya.